Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian obligasi, macam-macam obligasi, dan juga cara perhitungan obligasi. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan share screen. Mohon diperhatikan apa yang Ibu jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah informasi obligasi yang terdapat dalam slide presentasi pertemuan yang ke-10 ya. Ya, sengaja Ibu bedakan video untuk penjelasan mengenai saham dan juga dengan obligasi karena agar durasinya tidak terlalu panjang dan juga agar kalian lebih fokus mana yang bisa kalian prioritaskan dalam pembelajaran ya. Baik, kita mulai ya. Nah, obligasi ini adalah surat pengakuan utang dari pihak yang mengeluarkan obligasi kepada pihak yang membeli, yang berisi jumlah nominal, bunga, dan tanggal pembayarannya, serta perjanjian lainnya. Jadi, salah satu jenis investasi jangka panjang lainnya selain saham adalah obligasi. Kalau keuntungan kita membeli saham yaitu ada dividen, namun untuk obligasi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bunga, ya. Nah, jenis-jenis obligasi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah jenis obligasi menurut waktu jatuh temponya. Yang pertama adalah term bonds, yaitu obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama. Jadi term bonds ini, jadi perusahaan memiliki beberapa obligasi dan jatuh temponya pada saat yang sama. Ada serial bonds, yaitu obligasi yang jatuh tempo berurutan pada periode tertentu. Sedangkan menurut jaminannya, obligasi ada yang dengan jaminan dan juga dengan tanpa jaminan. Ya. Kemudian ada obligasi bergaransi, yaitu obligasi yang dijamin oleh pihak lain. Misal perusahaan induk penjamin obligasi anak perusahaannya. Kemudian ada obligasi yang dapat ditukarkan, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham. Ya. Menurut bentuknya, di sini obligasi dibagi menjadi dua. Ada obligasi atas nama, yaitu obligasi yang bunganya hanya dapat diambil oleh orang yang namanya terdaftar. Ya. Jadi kayak cek gitu, kalau cek ada namanya yang bawa sama dengan nama yang tertera, berarti boleh dicairkan. Jadi obligasi atas nama pun demikian. Jadi obligasi yang bunganya hanya dapat diambil oleh orang yang namanya terdaftar. Ada obligasi kupon, yaitu obligasi yang bebas, tidak atas nama. Jadi siapapun dapat, ibaratnya dapat mengambil bunganya gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan harga obligasi? Ya, harga jual obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga obligasi. Jika tingkat bunga obligasi tinggi, maka harga jualnya juga menjadi tinggi. Yang pertama ya di sini, jika presentasi bunga obligasi lebih besar dari tingkat bunga pasar, maka harga jualnya lebih tinggi atau lebih besar daripada nilai nominal. Sehingga muncul apa yang disebut dengan agio obligasi. Ya, jadi apa itu obligasi? Agio obligasi? Agio obligasi itu apabila persentase bunga obligasi lebih tinggi dari persentase tingkat bunga pasar. Atau mungkin ketika harga jualnya lebih besar dari nilai nominal. Begitu pula sebaliknya. Jika presentasi bunga obligasi lebih kecil dari tingkat bunga pasar, ya, maka harga jualnya menjadi lebih kecil dari nilai nominal, sehingga munculnya disagio obligasi. Ya. Ini secara teori mohon dipahami, jangan sampai kebalik-balik ya teman-teman ya.
Untuk menghitung besarnya harga obligasi dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai tunai dari jumlah jatuh tempo plus nilai tunai bunga yang akan diterima. Nah, untuk perhitungan obligasi, insya Allah nanti akan Ibu jelaskan dengan panduan contoh soal yang ada di buku paket, ya insya Allah. Namun Ibu akan jelaskan dulu untuk slide-nya ya. Agio dan disagio obligasi. Agio dan disagio ini merupakan selisih antara harga beli dengan nilai nominal. Misalkan obligasi dengan nilai nominal 10 dibeli dengan harga 8. Maka akan timbul disagio. Disagio itu ketika harga belinya ya lebih besar dari harga nominalnya lebih besar dari harga belinya, maka timbul disagio. Disagionya ini adalah 2. Ya. Nanti contoh lainnya terkait dengan agio dan disagio, insya Allah bisa lebih diperdalam lagi di dalam contoh soal ya, insya Allah. Untuk mencari agio dan disagio itu ada 2 cara, bisa dengan metode garis lurus dan juga dengan metode bunga efektif. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan khususnya mengenai bagaimana cara menghitung obligasi, ya. Begitu pula tahapan-tahapannya ketika bunga dibayarkan, bagaimana jurnalnya dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, baik, sebentar ya, Ibu share screen untuk buku paketnya. Ya, teman-teman bisa buka buku paket Intermediate Accounting. Ini ada di halaman 258 ya. Terkait dengan pencatatan investasi obligasi. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya. Ya, jadi dicatat bukan hanya harga beli saja, tapi harga perolehannya. Harga perolehan di sini adalah harga beli ditambah dengan semua biaya pembelian, seperti ada biaya komisi, biaya materai, provisi, dan lain sebagainya. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, selisihnya disebut agio atau disagio. Ya, sama seperti di slide tadi. Apabila nilainya ada perbedaan antara harga beli dengan nilai nominal, itu akan timbul agio dan disagio. Agio obligasi adalah selisih harga beli obligasi lebih besar atau di atas nilai nominal. Sedangkan disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi atau lebih kecil daripada nilai nominal. Obligasi yang dimiliki dengan cara ditukar dengan aktiva, harga perolehannya dihitung sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jadi obligasi bisa ditukar dengan saham atau dengan aktiva. Kalau ditukar dengan aktiva berarti dihitung sebesar harga pasar aktiva tersebut. Apabila obligasi dibeli antara tanggal pembayaran bunga, pembeli membayar harga beli ditambah bunga berjalan, yaitu bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal pembelian obligasi. Pembayaran bunga berjalan ini bukan merupakan harga perolehan obligasi. Ya, nanti kita akan menghitung bagaimana cara menghitung bunga berjalan. Oke, kita lihat contoh soalnya di sini ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Nona Risa Fadila membeli obligasi PT Hartamin tanggal 1 Mei 2005. Nominalnya 1 juta, bunganya 12%. Harga belinya adalah 1 juta. Jadi di sini kebetulan nilai nominalnya 1 juta, harga belinya 1 juta. Jadi sama ya. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar 25.000 ya.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Ya. Harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung sebagai berikut. Ya. Tolong dipahami dulu soalnya. Jadi PT Hartamin ini dia membeli obligasi 1 Mei. Ya. Jadi, sedangkan obligasi ini pembayaran bunganya dilakukan pada tanggal 1 Maret sama 1 April. Jadi pembelian daripada obligasi ini dilakukan ketika bunga berjalan ya, dari bulan Mei ke bulan September kan ada bulan Mei ya. Nah, dia beli di tengah-tengah ini, ada pas ketika bunga berjalan. Jadi nanti kalian harus menghitung berapa harga perolehannya dan juga berapa bunga berjalannya. Ya. Bagaimana cara perhitungannya? Oke, selanjutnya ya. Contoh ini tadi seperti Ibu sampaikan bahwa contoh di mana harga beli itu sama dengan harga nominal, ya. Contoh yang pertama seperti itu. Harga beli 1 juta. Ya, tadi ada komisi dan matre sebesar 25.000. Otomatis di sini harga perolehannya adalah 1.025.000. Ini adalah harga perolehan daripada obligasi, ya. Selain harga obligasi, yang harus kalian cari juga adalah bunga berjalan. Bunga berjalan ini adalah kenapa harus dihitung? Karena kita beli di bulan Mei. Jadi bulan Mei ini berada di tengah-tengah antara bulan Maret, 1 Maret pembayaran bunga pertama dan 1 September pembayaran bunga yang kedua. Jadi ada di tengah-tengah. Cara menghitungnya gimana? Kita akan menghitung di sini dari pembayaran bunga terakhir, ya, pembayaran bunga itu kan 1 Maret ya. Nah, ke bulan Mei ini berapa bulan ya? Maret, April. Berarti ada 2 bulan ya. 2/12. Dikalikan dengan bunganya 12% dikali nilai nominal. Ingat, dikali nilai nominal, bukan nilai atau harga perolehan. Diperolehlah bunga berjalan 20.000. Sehingga pembelian obligasi ini perusahaan mengeluarkan kas sebesar 1.025.000 ditambah 20.000 yaitu 1.045.000. Ini adalah kas yang harus dibayarkan atas pembelian obligasi. Nanti pembelian ini akan dicatat. Dicatatnya bagaimana? Di debitnya otomatis investasi obligasi. Ingat ya, kalau yang dibeli adalah obligasi berarti investasi obligasi. Kalau yang dibeli saham berarti investasi saham. Ya. Investasi obligasi ini akan dicatat sebesar harga perolehannya 1.025.000. Dan di sini ada bunga berjalannya yaitu pendapatan bunga obligasi ya sebesar 20.000 ya. Dan berarti jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk pembelian ini adalah sebesar 1.045.000 ya. Perbedaannya mungkin ketika pembelian saham kan dalam video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai perhitungan pembelian saham. Kalau pembelian saham di sini akunnya adalah pendapatan dividen. Tapi kalau obligasi adalah pendapatan bunga obligasi. Karena kalau obligasi bukan dividen, tapi bunga keuntungannya. Ya, seperti itu. Baik, mohon dipahami ini adalah cara untuk mencatat pembelian obligasi. Ya, insya Allah tidak sulit, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita beli tanggal 1 Mei, jurnalnya seperti ini. Ya, investasi obligasi, pendapatan bunga obligasi pada kas. Nah, di dalam jurnal di atas, rekening pendapatan bunga obligasi didebet dengan jumlah 20.000, yaitu bunga berjalan yang dibayarkan kepada penjual obligasi. Sehingga nanti pada tanggal 1 September, ya, jadwalnya untuk pembayaran bunga, ya, maka perusahaan akan mendapatkan bunganya sebesar di sini 60.000 ya. Jadi nanti pas tanggal 1 Septembernya perusahaan sudah akan memperoleh keuntungan berupa bunga sebesar 60.000. Ya.
Jadi dia akan perusahaan akan menerima kas 60.000 pada pendapatan bunga obligasi 60.000. Dapat dari mana? Perhitungannya adalah 6/12. 6/12 dari mana? Dari 1 Maret sampai 1 September ya. 6/12 kali 12% kali 1 juta nilai nominal dapat 60.000. Jadi berdasarkan soal tadi kan pembayaran bunga itu 1 Maret dan 1 September. Dari 1 Mei pembelian ya, langkah selanjutnya adalah penerimaan bunga 1 September ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, misalkan perusahaan pada saat pembelian dia tidak mengeluarkan pendapatan bunga ya, bisa saja gitu loh. Jadi berarti kas yang dikeluarkan hanya 1.025.000. Tapi nanti pendapatan bunga obligasi ini harus dikeluarkan ketika pembayaran dividen tanggal 1 September. Jadi di sini dikatakan alternatif lain ya, ini alternatif pertama ya. Alternatif keduanya. Apabila bunga berjalan yang dibayarkan kepada penjual obligasi didebetkan ke rekening piutang bunga obligasi, maka pada tanggal 1 September 2005 penerimaan bunga obligasi dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Ya, jadi nanti ini alternatif pertama, ini alternatif kedua. Alternatif kedua ya, kas 60.000 ini yang akan kita terima ya. Namun untuk pendapatan obligasinya kita hanya terima 40.000. Karena 20.000 lagi ini merupakan piutang yang harus kita keluarkan ya atas bunga berjalan ya. Jadi terserah perusahaan bisa dibayarkan di awal ketika pembelian atau nanti berarti ketika penerimaan bunga 1 September kalau tidak dibayarkan di awal dia akan menerima pendapatan bunganya hanya 40.000 karena 20.000 ini adalah bunga berjalan. Nah, untuk penjurnalan kalian boleh pakai alternatif di atas yang pertama ya dengan pencatatan bunga obligasi ketika pembelian ataupun juga dengan alternatif kedua ketika bunga obligasi dikeluarkan piutangnya ya, dibayarkan piutangnya ya di tanggal 1 September 2005 ya, seperti itu. Ya. Ditinjau dari segi kepraktisan akan lebih mudah bila bunga berjalan didebetkan pada rekening pendapatan bunga obligasi. Jadi kalau mau praktis ya tadi pakai kita langsung saja bunga berjalannya dimasukkan dijadikan satu dengan pembelian. Jadi kita langsung mengeluarkan cash 1.045.000 ini sudah termasuk bunga obligasi, pendapatan bunga obligasi. Nah, di sini ada contoh yang berikutnya ya. Nah, kalau Ibu lihat di sini, berikut ini diberikan 2 contoh mengenai perhitungan amortisasi agio dan akumulasi disagio dengan metode garis lurus beserta jurnal-jurnal untuk mencatatnya. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau soal yang tadi kan harga perolehan dengan nilai nominal itu sama ya. Nilai nominal dengan bukan harga perolehan ya maaf, di sini dikatakan bahwa harga belinya dengan nilai nominal itu sama-sama 1 juta. Tapi ini ada contoh lain ya terkait dengan agio dan disagio. Kita lihat ya. Pada tanggal 1 Maret 2005 dibeli obligasi 1 Maret ya. Nominalnya 1 juta. Bunganya 12%. Jatuh tempo 31 Desember 2007 dengan harga 966.000. Termasuk komisi dan materai. Bunga obligasi dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli tiap-tiap tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007, obligasi dilunasi oleh perusahaan yang mengeluarkan. Jadi di sini dikatakan bahwa nilai nominalnya 1 juta. Ya. Bunganya 12%. Nah, pada saat jatuh tempo di 2007, jadi nilai obligasi berapa tahun nih? 2 tahun ya.
Ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, pada saat jatuh tempo nilainya tinggal 966 ya. Ini sudah termasuk komisi dan materai. Nah, bunga dibayarkan 1 Januari dan 1 Juli. Nah, bagaimana kita menjurnal setiap transaksi yang terjadi per tanggalnya ya. Jadi mulai kita beli, bagaimana kita menjurnalnya, kemudian pada saat pembayaran bunga berapa, dan juga pada saat pelunasannya bagaimana cara perhitungan dan penjurnalannya. Dan juga ketika di akhir tahun ya, di situ ada AJP, bagaimana kita membuat AJP-nya dan bagaimana kita membuat jurnal pembaliknya di awal tahun. Baik, kita akan lihat halaman berikutnya ya. Ya, baik. Nah, ini adalah halaman berikutnya ya. Tadi dikatakan bahwa harga beli ini di soal 966 ya. Sedangkan harga nominalnya berapa tadi? 1 juta ya. Berarti harga belinya lebih rendah dari nilai nominal. Kalau harga belinya lebih rendah dari nilai nominal, timbul apa? Timbul yang namanya disagio obligasi ya. Nah, tahapan pertamanya begini, kalian cari dulu untuk kas yang dibayarkan ya. Kita beli 966.000. Di sini ada bunga berjalan 2/12 ya. 2/12 dapat dari mana? Tadi pembayaran bunga itu yang pertama adalah 1 Januari ya. Dan kita beli adalah 1 Maret. Berarti dari 1 Januari ke 1 Maret itu ada 2 bulan. Jadi kita hitung bunga berjalannya 2/12 ya. Ini hitungannya 2 ini Januari Februari ya. Kali 12% kali 1 juta. Ini dapat 20.000. Berarti kas yang kita keluarkan ketika pembelian ini adalah 986.000. Nah, sekarang kita hitung dulu disagio obligasinya ya. Disagio obligasi ini nilai nominal dikurangi harga beli. Dapat 34.000. Akan diakumulasikan selama umur obligasi. Nah, umur obligasi ini harus kalian hitung. Tadi kita beli 1 Maret 2005 ya. Dan jatuh temponya adalah 31 Desember atau pelunasannya 31 Desember 2007. Kalian hitung dari 1 Maret 2005 sampai 31 Desember 2007 ini berapa bulan ya. Ternyata didapat 34 bulan ya. Nah, dari 34.000 ini kita bagi dengan 34 bulan sehingga akumulasi disagionya setiap bulan adalah 1.000 ya. Tolong diperhatikan cara menghitung akumulasi disagio seperti ini ya. Harga nilai nominal dikurangi harga belinya ya, dapat kita peroleh disagio obligasi. Disagio obligasi dibagi dengan umur daripada obligasi tersebut. Umurnya adalah 34 bulan. Dapat berarti per bulannya disagionya akumulasinya adalah 1.000. Nah, setelah dapat, silahkan nanti kalian menjurnal transaksi-transaksi setiap tanggalnya yang terjadi. Mulai dari tanggal pembelian. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat jelas, ini tulisannya agak kecil ya. Oke, coba Ibu besarkan dulu sebentar. Ya. Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa terkait dengan pembelian obligasi ini. Yang pertama, tanggal 1 Maret 2005 ini adalah pembelian obligasi. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah penanaman modal dalam obligasi atau investasi obligasi. Itu senilai harga belinya. Ya, 966 ini sudah termasuk biaya-biaya katanya.
Ditambah dengan di sini ada pendapatan bunga obligasi atau bunga berjalan, yaitu 20.000 yang sudah kita hitung di atas ya, 20.000. Sehingga kas yang dikeluarkan untuk pembelian obligasi ini adalah 986.000. Setelah tanggal 1 Maret, ya, langkah selanjutnya adalah di tanggal 1 September ini adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sorry. 1 Juli. 1 Juli ini ada penerimaan bunga, ya. Berdasarkan soal, ya. 1 Juli dari mana? Ini ada di soal. Jadi ternyata penerimaan bunganya itu 1 Januari sampai dan 1 Juli, ya. Cara menghitungnya adalah 6/12. 6 dari mana? 6 bulan. Hitungannya dari Januari ke Juli, ya. 6/12 kali 12% kali nilai nominal, dapatnya 60.000. Kita jurnal kas, ya, karena kita beli obligasi, otomatis kita dapat bunga, kas kita bertambah 60.000, dan pendapatan bunga obligasi kita kredit 60.000, ya. Nah, di akhir tahun 2005, ya, tadi yang Ibu sampaikan bahwa perlu adanya penyesuaian, adjustment, mencatat bunga 6 bulan, ya. Jadi dari bulan Juli ke Januari itu nanti akan dicatat namanya bunga, ya, piutang. Di sini kita akan mencatatnya terkait dengan pendapatan bunga yang masih harus diterima, ya, pendapatan bunga yang masih harus diterima. Jurnalnya gimana? Piutang bunga di debit, di kreditnya adalah pendapatan bunga obligasi senilai 60.000, ya, selama 6 bulan, ya. Tolong teman-teman jurnalnya jangan sampai terbalik. Ini jurnal AJP terkait dengan pendapatan bunga yang masih harus diterima. Pendapatan bunga di debit, di kreditnya adalah pendapatan bunga. Kemudian di akhir tahun kita juga harus menghitung akumulasi disagionya, ya. Di sini ada 10 bulan. 10 bulan hitungannya dari mana? Dari mulai pertama kali kita beli di 1 Maret sampai 31 Desember itu adalah 10 bulan. 10 bulan dikalikan dengan di sini akumulasi disagionya 1.000, ya, dapat 10.000. Jurnalnya adalah investasi dalam obligasi atau penanaman modal dalam obligasi, di kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 10.000. Ya, ini adalah di akhir tahun. Di akhir tahun kalian harus membuat AJP dan juga akumulasi disagio. Nah, nanti di awal tahun tanggal 1 Januari 2006-nya kalian harus membuat apa ini? Penyesuaian kembali atau jurnal pembalik namanya, ya, jurnal pembalik. Nah, karena jurnal pembalik ya dari AJP ini kalian tinggal membalikkan saja, pendapatan bunganya jadi di sebelah debit dan piutang bunganya juga dikreditkan. Jadi dibalik sehingga pendapatan bunganya menjadi 0 dan piutang bunga juga menjadi 0 dan siap untuk transaksi selanjutnya. Jadi intinya seperti itu, ya, kalau jurnal pembalik, ya. Kita balik. Kemudian berdasarkan soal bahwa di tanggal 1 Januari ini ada penerimaan bunga. Nah, otomatis kita akan menjurnal lagi kas pada pendapatan bunga. Sama cara menghitungnya penerimaan bunga tadi, ya, seperti ini, 6/12 kali 12% kali 1.060.000. Nilainya sama 60.000, ya. Kemudian setelah penerimaan bunga di tanggal 1 Januari, penerimaan bunga lagi di 1 Juli, ya. Dapat lagi nih 60.000. Kemudian di akhir tahun sama lagi dibuatkan AJP-nya dan juga dibuatkan akumulasi disagionya, ya. Dan di tahun 2007 dan kebetulan ini kan berakhir tanggal 31 Desember, ya. Tetap di 2007 nanti kalian harus membuatkan jurnal pembalik lagi sama, ya, seperti ini, tapi 2007 dan juga dibuatkan lagi jurnal penerimaan bunganya di 1 Juli 2007, ya. Dan juga penerimaan bunga di 1 Januari tentunya, ya, 2007, dan terakhir pelunasan karena di sini obligasinya berakhir 31 Desember 2007. Dan otomatis ketika pelunasan gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah
kas ya, di debit, di kreditnya adalah investasi obligasi ya, senilai nilai nominalnya 1 juta ya. Nah, ini adalah rentetan daripada transaksi atau peristiwa-peristiwa di dalam obligasi yang perusahaan alami ya gitu ya. Jadi setiap tahapannya harus kita jurnal ya. Ini yang kaitannya dengan disagio obligasi. Ya, harapannya mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya ya, bagaimana kalau misalkan kaitannya dengan agio obligasi ya. Agio obligasi itu kebalikannya ya, ketika gimana? Ketika nilai nominalnya lebih rendah dari harga beli ya. Di sini di contoh yang berikutnya, tanggal 1 April 2005 dibeli obligasi. Nominalnya 1 juta ya. Bunga 12%, jatuh tempo 31 Desember 2007, harganya 1.066.000. Jadi ini harganya lebih besar daripada nilai nominal. Ya, jadi timbullah yang kita sebut dengan agio. Ya. Cara mencarinya kurang lebih sama ya dengan disagio. Dan di sini juga harus dibuat atau dihitung bunga berjalan. Karena kenapa? Karena di sini pembelian pada bulan April. Ya, sedangkan pembayaran bunga ini ada di bulan Maret. Jadi ada dari Maret ke April 1 bulan. Jadi 1/12 kali 12% kali 1 juta. Ya, seperti itu. Ya kurang lebih sama ya penjelasannya. Ya nanti tolong kalian simak lagi intinya. Karena belinya di tanggal 1 April 2005, otomatis nanti transaksinya mulai dibuat di tanggal 1 April 2005 ketika pembelian obligasi terjadi ya. Jurnalnya kurang lebih seperti ini ya, sama. Jadi harus dibuatkan juga penerimaan bunganya. Penerimaan bunganya ada di 1 Maret dan 1 September ya, dari pembelian. Berarti yang berikutnya adalah penerimaan bunga 1 September ya, 1 September. Oke, gedein dulu ya. Kemudian di sini ada ya. Selanjutnya masuk ke ya sama ya kurang lebih perhitungannya. Oke, kita nanti ketika pelunasan pun kurang lebih sama ya seperti yang tadi dijelaskan di disagio obligasi ya. Nah, memang untuk perhitungan obligasi ini mohon dicermati secara detail ya. Insya Allah sih nggak terlalu sulit karena tahapannya ketika kita sudah paham, insya Allah dapat dengan mudah kita kerjakan dan kita pahami ya. Oke, yang penting kalian fokus cara atau mempelajari mengenai perhitungan obligasi ini ya. Nah, untuk selanjutnya ya, nanti kan ada soal di modul pertemuan yang ke-10 ya. Nanti tolong diperhatikan, ini ada modul pertemuan yang ke-10 ya. Ya, nanti kalian mengerjakan mengenai perhitungan saham ya, Ibu sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Dan juga kalian harus membuat mengenai jurnal-jurnal untuk investasi obligasi yang sudah tadi Ibu jelaskan ya, teman-teman semua ya. Nanti tinggal dipahami aja setiap tahapannya ya. Kalau di soal di buku tidak ada kurs ya, tapi kalau di sini ada kurs. Jadi nanti tolong kalian tinggal dikalikan saja lembar ya, lembar obligasi dikalikan per lembarnya 100.000 dikalikan dengan kursnya 100%, 105% ya, dipakai persentase, yaitu adalah harga perolehan obligasi ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu jelaskan terkait dengan obligasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Namun jika ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di grup ataupun di ruang diskusi. Ya.
Mudah-mudahan harapannya tentunya bisa bermanfaat ilmu ini di suatu saat nanti ya. Itu saja, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Insya Allah next minggu depan kita akan masuk ke pertemuan kita yang ke-11 dengan materi yang berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.